Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sesuai jadwal hari Jumat tanggal 23 Januari 2026, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai dengan pasal yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai 43 dengan perikop pembelaan Stefanus. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Stefanus ini adalah salah satu dari ke-7 diaken yang pertama yang dipilih oleh jemaat mula-mula untuk melayani orang-orang miskin atau janda-janda di dalam jemaat itu. Stefanus dalam pelayanannya melakukan banyak mujizat dan mengajar dengan penuh kuasa. Dari pelayanannya ini menimbulkan banyak tantangan dari orang-orang Yahudi tertentu. Mereka menuduh Stefanus menghujat Musa dan Allah, serta menentang bait Allah dan hukum Taurat. Akibatnya Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agama atau Sanhedrin untuk diadili. Dan untuk memperkuat tuduhan-tuduhan itu, orang-orang Yahudi ini menghadirkan saksi-saksi palsu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembelaannya Stefanus menyampaikan tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama. Dalam pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 19, tokoh-tokoh iman Abraham, Ishak, Yakub serta Yusuf, dan perjalanan panjang Yusuf sehingga sampai di Mesir dan menjadi orang kepercayaan atau orang penting di Mesir, sampai orang Israel berada di sana di Mesir, beranak cucu menjadi satu bangsa yang besar, dan pada akhirnya mereka atau bangsa Israel ini menjadi budak di negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini ayat 20 sampai 43, Stefanus menyampaikan atau menceritakan tokoh iman yaitu Musa. Kelahiran Musa dan bagaimana Musa diangkat menjadi anak oleh putri Fir'aun, dibesarkan dan dididik di istana Mesir. Juga ketika Musa ditolak oleh bangsanya sendiri saat Musa mencoba membantu. Itu bisa kita baca dalam ayat yang
ke-25 sampai dengan 28. Selanjutnya Stefanus menyampaikan bagaimana Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Stefanus juga menyatakan dalam ayat yang ke-38 sampai 43 bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana Allah memimpin mereka ketika mereka berada di padang gurun. Meskipun Allah sudah memberi hukum Taurat melalui Musa, tetapi mereka, bangsa Israel, tetap dan selalu tidak setia kepada Allah. Bahkan mereka menyembah berhala. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita tahu semua bagaimana Allah begitu peduli terhadap kehidupan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Allah memelihara kehidupan mereka ketika mereka membutuhkan air. Allah memberikan air yang berlimpah kepada mereka. Kemudian pada siang hari, supaya mereka tidak kepanasan, Allah memberikan tiang awan, dan pada malam hari Allah memimpin mereka melalui tiang api. Demikian juga Allah memberi mereka makan mana dari surga, dan ketika menginginkan daging, Allah mengirimkan burung puyuh sehingga mereka bisa bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, meskipun Allah begitu mengasihi mereka, mereka tidak bersyukur atas kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka selalu bersungut-sungut dan tegar tengkuk. Mereka menolak Musa. Dengan menolak Musa, otomatis bangsa Israel menolak Allah yang sudah begitu mengasihi bangsa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dengan menceritakan kembali kisah kehidupan leluhur bangsa Israel yang menolak Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, Stefanus ingin menunjukkan bahwa generasi berikutnya juga menolak Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Mereka bukan saja menolak, tetapi juga membunuhnya. Padahal kedatangan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Musa. Dalam Ulangan pasal yang ke-18, Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, di sini dituliskan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, ini juga diungkapkan oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pembacaan kita
hari ini di dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 juga mengungkapkan Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, tidak mau percaya kepada Yesus, meskipun para nabi sudah menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias yang akan menebus kehidupan mereka. Dari pembacaan hari ini patut menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, seperti bangsa Israel, kita adalah umat atau orang-orang yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan memperoleh anugerah keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, janganlah kita menolak keselamatan yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita dengan meninggalkan Tuhan untuk kepentingan apapun. Kemudian tetap mengerjakan keselamatan itu dengan taat beribadah, mempunyai hati yang setia dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup benar dan kudus, meninggalkan segala dosa kita. Kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Memiliki kasih yang sejati kepada Kristus, beriman dengan sungguh-sungguh, kuat, kokoh, dan teguh, selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati, berani melakukan kebenaran, menjadi saksi dan berkat dimanapun kita berada, sehingga dengan demikian nama Tuhan semakin ditinggikan dan banyak jiwa diselamatkan. Demikian renungan yang dapat kami sampaikan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk berkat firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Engkau sudah menganugerahkan keselamatan itu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kami, mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, mulai dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.